Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arni Jadinar. Nah, sekarang kita sudah sampai di Superlab 2. Di sini sudah saya buka topologinya. Jadi seperti video kemarin, sekarang kita akan konfigurasi hostname di switch dan juga routernya sesuai dengan nama yang tertera pada display. Lalu konfigurasinya secret pada setiap router dan switch, yaitu SID. Kita mulai dari switch terlebih dahulu, CLI. Enable, lalu config, kita ketikkan host switch 1, enable secret SID, lalu kita ke switch 2, enable config host switch 2, lalu enable secret SID, lalu ke router 2, enable config host router 2, enable secret SID, lalu ke switch 3, enable config host switch 3, enable secret SID, lalu kita ke switch 4, enable config host switch 4, enable secret SID, lalu kita ke switch 5, enable config host switch 5, enable secret SID, lalu kita ke switch 6, enable config host switch 6, enable secret SID, lalu kita ke multi layer 1, enable config host MLS 1, lalu enable secret SID. Kita ke router 3, config host router 3, enable secret SID. Router 1, enable config host router 1, enable secret SID. Router 4, enable config host router 4, enable secret SID. Lalu router 5, enable config host router 5, enable secret SID. Lalu terakhir multilayer switch 2, enable config host MLS 2, enable secret SID. Lalu kita lanjut ke part kedua, yaitu konfigurasi VLAN dan terangking pada switch 1, switch 2, dan juga router 2. Dan sesuaikan namanya sudah tertera di display. Untuk namanya yaitu dari VLAN 10 sampai VLAN 40, ini ada 10, 20, 30, dan juga 40. Lalu konfigurasikan port flash di setiap interface yang terhubung ke PC dan juga konfigurasikan low VLAN. Kita masuk ke switch 1. Di sini kita berarti akan memasukkan untuk yang VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita buat VLAN-nya dulu. VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 20, name VLAN 20. Lalu kita exit.
kita masukkan interface-nya. Ini untuk PC 0 itu menggunakan 04. Di sini PC 1 pakai 2, berarti ini 2345. Kita masukkan interface range FA 0/2 sampai 3, lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10, lalu spanning tree port face, exit, lalu interface range FA 0/4 sampai 5, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20, spanning tree port face, kita exit. Nah, di sini kan switch 1 terhubung ke router 2 itu menggunakan FA 0/1. Kita akan konfigurasikan terang terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA 0/1, switchboard mode terang. Lalu untuk yang allow VLAN-nya, switchboard terang low VLAN 10 sampai 20. Lalu kalau sudah, kita konfigurasikan di switch 2-nya. Nah, untuk di switch 2 ini ada VLAN 30 dan juga 40. Kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 30, name VLAN 30, lalu VLAN 40, name VLAN 40. Kita exit. Lalu kita masukkan port interface-nya. Di sini untuk PC 4 pakai 02, berarti 2345. Kita masukkan interface range FA 0/2 sampai 3, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30, spanning tree port face, kita exit. Lalu interface range FA 0/4 sampai 5, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 40, spanning tree port face, exit. Lalu untuk konfigurasi terangnya, interface FA 0/1, switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN 30 sampai 40. Nah, kalau sudah, kita masuk ke router 2. Sini kita masukkan interface FA 0/1, lalu no shutdown. Maaf, salah. Interface 1/0. Lalu no shutdown. Kita nyalakan dulu portnya. Sudah, kita exit. Lalu kita akan buat sub interface-nya untuk VLAN-nya. Interface FA 1/0.10, encapsulation .1Q 10, IP address. Di sini karena VLAN-nya adalah VLAN 10, kita masukkan untuk yang IP VLAN 10, yaitu ini 192.168.10.0, 1.1.255.255.255.0. Untuk yang 20, VLAN 20, low encapsulation 1Q20, IP address. Ini kita kali saja menjadi 20.1. Lalu sudah, kita exit. Lalu kita konfigurasikan juga yang di switch 2, yaitu VLAN 30 dan juga VLAN 40. Di sini portnya yaitu 0/0. Kita masukkan dulu interface FA 0/0. Kita nyalakan dulu, no shutdown, lalu exit. Kita masukkan sub interface-nya, interface FA 0/0.30, encapsulation .1Q30,
Lalu untuk IP address-nya 192.168.30.1, 255, 255, 255.0. Lalu exit. Lakukan juga untuk yang VLAN 40. Lalu untuk IP address-nya di sini kita ganti menjadi 40.1. Kita exit. Di sini kita konfigurasikan IP DHCP di router 2 dan juga setting DNS 100.2. Kita ketikkan IP DHCP VLAN 10. Lalu untuk networknya 192.168.10.0, 255, 255, 255.0. Lalu default router ini saya singkat saja menjadi D 192.168.10.1. Lalu untuk DNS-nya saya singkat menjadi DN 192.168.100.2 menggunakan IP ini. Exit, kita lakukan sampai VLAN 40. Di sini akan saya percepat saja. Di sini kita akan konfigurasikan untuk IP exclude-nya atau IP yang dikecualikan dari IP DHCP. Kita ketikkan IP DHCP excluded 192.168.10.1, lalu 20.1, 30.1, dan 40.1. Kita akan cek IP DHCP-nya di masing-masing VLAN. Kita ke PC 1, kita centang DHCP. Ini sudah ada. Lalu PC 0, di sini ada. Lalu PC 4, lalu PC 6. Kita lakukan konektivitas agar semua PC dapat saling melakukan ping. Kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 0. Ini gagal, kita bisa coba lagi dari 1 ke 0. Di sini sudah successful. Lalu kita coba juga dari PC 1 ke PC 4. Kita bisa coba lagi PC 1 ke PC 4. Nah, ini sudah successful. Selanjutnya kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 3. Kita akan buat VLAN-nya dulu. Untuk VLAN di sini ada VLAN 50 dan juga VLAN 60. Lalu dilanjut dengan konfigurasi port flash di setiap interface yang terhubung ke PC. Lalu VLAN, DHCP server, dan juga DNS servernya. Untuk IP address VLAN-nya ada di sini untuk VLAN 50 dan juga VLAN 60. Kita akan mulai konfigurasi dari switch 3 terlebih dahulu. Kita masuk enable SID lalu conft. Kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 50, name VLAN 50, VLAN 60, name VLAN 60. Exit. Kita masukkan interface-nya. Kita bisa lihat dulu di sini untuk PC 8 menggunakan interface FA0/3. Sini 2, lalu sini 3, berarti ini 2, 3, 4, 5. Kita konfigurasikan. Interface range FA0/2 sampai 3. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 50. Lalu port flash, kita exit.
interface range FA 4 sampai 5, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60, lalu spanning tree port face. Exit. Kita ketikkan interface FA 0/6. Di sini 0/6 itu mengarah ke router. 0/6 ini mengarah ke router, lalu yang 0/1 itu mengarah ke switch 4. Kita akan konfigurasikan terangnya. Kita masuk dulu switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN 50 sampai 60, lalu exit. Lalu interface FA 0/1, switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN 50 sampai 60, exit. Kita konfigurasikan di switch 4 nya. Kita ke switch 4, kita masuk dulu enable SID conft. Kita akan buat VLAN nya dulu, VLAN 50 name VLAN 50, lalu VLAN 60 name VLAN 60. Kita exit, lalu kita masukkan interface-nya. Kita lihat dulu di sini pakai 03, bentar, ini 02, berarti 23 45, ini 45. Kita masukkan interface range FA 0/2 sampai 3, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 50, lalu spanning tree port face. Kita exit, lalu interface range FA 0/4 sampai 5, lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60, lalu port face. Kita exit, lalu interface FA 0/1 ini itu untuk yang mengarah ke switch 3. Kita akan terangkan dulu switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN 50 sampai 60. Sudah, kita akan konfigurasikan di router 3 nya. Yang di router 3 ini terhubung melalui 0/0 dan juga 0/6. Kita masuk dulu enable SID conft. Di sini interface FA 0/0, lalu kita nyalakan dulu no shutdown. Kita exit, kita buat sub interface-nya, interface FA 0/0.50, lalu encapsulation.1q 50 IP address. Masukkan IP-nya yang untuk VLAN 50 dan juga VLAN 60 192.168.50.255.255.255.0, lalu exit. Kita masuk untuk yang VLAN 50 0/0.60, lalu version 1Q 60, IP address 192.168.255.255.255.0, lalu exit. Kita konfigurasikan IP DHCP-nya, IP DHCP full VLAN 50, lalu untuk networknya 192.168.255.255.255.0, lalu default router 192.168.50.1, lalu DNS 192.168.100.2.
exit. Kita masukkan untuk yang VLAN 60. Untuk networknya di sini kita ganti menjadi 60.0. Lalu default router 60.1, DNS-nya 100.2. Kita exit. Kita konfigurasikan excluded IP-nya, IP DHCP excluded 192.168.50.1 lalu 60.1. Kita akan cek IP DHCP-nya di PC 8 dulu. Di sini ada, lalu PC 12, PC 10, lalu PC 14. Ini sudah ada. Lalu kita akan coba konektivitas antar PC menggunakan ping. Ini saya dari PC 8 ke PC 14. Kita bisa coba lagi PC 8 ke PC 14. Nah, ini sudah successful. Lalu kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking di switch 5, switch 6, dan juga di multilayer switch 1. Kita akan membuat VLAN sesuai display. Di sini kita akan buat VLAN 70, 80, dan juga 90. Lalu kita akan konfigurasikan port face, allow VLAN, DHCP, DNS, dan juga akan melakukan konektivitas. Kita akan mulai konfigurasi di switch 5 terlebih dahulu. Kita masuk enable SID, lalu conf. Ini kita akan buat VLAN-nya dulu, VLAN 70, name VLAN 70, lalu VLAN 80, name VLAN 80. Kita exit. Kita akan masukkan interface-nya dulu. Di sini untuk VLAN PC 70 itu pakai 03, 02, berarti 23, 45. Kita akan masukkan dulu interface range FA 0/2 sampai 3. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 70, lalu port face, exit, lalu interface range FA 0/4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 80, spanning port face, kita exit. Kita akan konfigurasikan terangnya, interface FA 0/1, switchport mode terang, switchport terang, allow VLAN 70 sampai 80. Kita konfigurasikan di switch 6. Nah, kalau di switch 6 itu ada VLAN 70, 80, dan juga 90. Kita akan buat VLAN-nya dulu. Kita masuk enable SID, conf VLAN 70, name VLAN 70, lalu VLAN 80, name VLAN 80, VLAN 90, lalu name VLAN 90. Kita exit. Kita akan masukkan interface-nya dulu. Di sini PC 21 pakai 0/2 di 23, lalu ini 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan interface range FA 0/2 sampai 3, lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 70,
Lalu port face, kita exit. Lalu interface di sini 4 sampai 5. Lalu switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 80. Expanding port face. Kita exit. Interface range FA 0/6 sampai 8. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 90. Lalu spanning tree port face, kita exit. Kita akan terangkan yang dari switch 6 ke multilayer switch 1, yaitu 0/1. Interface FA 0/1. Switchboard mode terang, switchboard terang, low VLAN 70 sampai 90. Lalu sudah, kita ke multilayer switch 1. Kita masuk dulu, enable SID conft. Kita akan buat VLAN-nya dulu. VLAN 70, name VLAN 70. Lalu VLAN 80. Name VLAN 80, VLAN 90. Name VLAN 90. Exit. Lalu kita masukkan interface-nya. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switchboard terang encapsulation .1q. Lalu switchboard mode terang. Exit. Kita masukkan interface VLAN 70. IP address 192.168.255.255.255.0. Kita exit. Lalu untuk yang VLAN 80, lalu IP address-nya di sini kita ganti menjadi 80.1. Kita exit. Lalu untuk yang VLAN 90, lalu IP address-nya 90.1. Exit. Kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 70. Lalu network-nya 192.168.255.255.255.0. Lalu default routernya 192.168.70.1. Untuk DNS-nya 192.168.100.2. Kita exit. Lalu kita lanjut ke VLAN 80. Di sini akan saya percepat saja. Kita buat IP excluded-nya. Kita ketikkan IP DHCP excluded 192.168.70.1, lalu 80.1, lalu 90.1. Kita exit. Lalu kita cek DHCP-nya. Kita ke PC 16. Lalu PC 18. PC 21. PC 22. Lalu PC 24.
Lalu untuk uji konektivitas, saya akan kirim paket dari PC 16 ke PC 21. Di sini sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN di multilayer 2. Jadi kita akan membuat VLAN dengan yang ada sesuai pada display. Di sini ada VLAN 100. Lalu seperti biasa konfigurasi port face dan konfigurasi SVI. Nah, di sini ada untuk konfigurasi alamat IP, di sini 100.2 untuk server DNS, lalu 100.3 itu untuk server web. Kita akan ke multilayer 2, kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Enable SID connecting. Kita akan buat VLAN 100 dulu. VLAN 100, name VLAN 100. Lalu kita masuk interface VLAN 100. Lalu kita masukkan IP address-nya. Jadi untuk IP address-nya adalah 192.168.100.1.255.255.255.0. Kita exit. Lalu kita masukkan interface range FA0/1 sampai 2. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 100, spanning tree port face. Kita exit. Lalu kita konfigurasikan SVI MLS 2 atau multilayer switch 2 untuk VLAN 100. Lalu kita akan konfigurasikan IP address manualnya di server. Kita akan masukkan dulu IP di DNS servernya. Kita masuk ke DNS server, kita ke desktop, IP configuration. Di sini untuk IP address-nya kita masukkan 192.168.100.2. Lalu subnetnya di sini 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya di sini 100.1. Lalu DNS servernya sama 100.2. Kalau sudah, kita lanjut ke web server. Kita ke desktop, IP configuration. Di sini kita masukkan 100.3. Lalu subnetnya 255.0. Lalu untuk gateway-nya 100.1. Lalu DNS-nya 100.2. Nah, kalau sudah, kita akan coba ping di web server. Kita ke command prompt. Di sini kita akan konektivitas ke multilayer switch 2, yaitu IP-nya 192.168.100.1. Maaf, di sini tinggalan pin-nya. Nah, di sini sudah TTL. Lalu kita coba ke DNS server. Kita coba ping juga 192.168.100.1. Dan ini juga sudah TTL. Lalu kita lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi point-to-point address di antara router dan juga multilayer switch 2. Di sini kita akan melakukan konfigurasi point-to-point antara semua router dengan multilayer 2, yaitu terhubung melalui 0/3 dan juga 0/4. Kita masuk ke multilayer switch 2. Kita masukkan interface FA 0/3 sampai 4. Maaf, 0/3. Lalu no switch port. Kita masukkan IP address 10.10.10.18. Untuk IP-nya 10.18. Lalu subnetnya 255.255.255.252.
karena ini adalah slice-nya itu slice 30, jadi di belakangnya itu 252. Lalu kita enter, kita exit. Maaf, kita no shutdown dulu, lalu exit. Lalu interface FA0/4. Untuk IP address-nya di sini kita lihat dulu. Di sini IP-nya 10.22. 10.22. Oh maaf, ini belum saya no switch port. Nah, lalu kita baru masukkan IP address-nya. Nah, seperti ini. Nah, di router 4 ini kan ada dua, yaitu SE2/0 dan juga FA0/0. Kita bisa masuk dulu. Enable SID conf. Kita masukkan yang interface A0/0 dulu. IP address 10.10.10. Di sini untuk titiknya itu titik 17. Lalu 255.255.252. Lalu no shutdown. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface SE2/0. Kita masukkan IP address-nya itu di sini 10.10. Lalu no shutdown. Lalu kita ke router 5. Di router 5 ini ada yang SE2/0 dan juga FA0/0. Kita akan masuk ke interface FA0/0. Kita lihat dulu. Di sini IP-nya 10.21. Kita masukkan IP address 10.10.255.255.255.252. Lalu no shutdown. Kita exit. Lalu interface SE2/0. IP address, maaf, kita bisa lihat dulu IP-nya 10.14. Seperti ini. Lalu kita no shutdown. Di router 1 ini tuh ada 4 jalur, yaitu ke router 4, ke router 5, ke router 2, dan juga ke router 3. Yang ke router 4 dulu, yaitu menggunakan SE2/0. Kita masukkan dulu SID, lalu config, interface SE2/0. IP address-nya 10.10.10. Kita lihat dulu 10.9, 255.255.252. Lalu no shutdown. Kita exit. Kita masuk ke yang router 5, interface interface SE3/0. Lalu IP address-nya di sini 10.13. Lalu no shutdown. Kita exit. Kita masuk ke yang mengarah ke router 3. IP address-nya 10.5. Lalu no shutdown. Kita exit, lalu masuk ke yang router 2. Di sini FA5/0, IP-nya 10.1. Interface FA5/0. IP address-nya 10.1.
no shutdown. Lalu kita ke router 2. Di sini kita akan memasukkan IP-nya. Kita masuk yang mengarah ke router 1.4/0. IP address, kita lihat dulu IP address-nya 10.2 255.255.255.255.252 no shutdown. Di sini itu ada 2 jalur, yaitu yang mengarah ke layer 1 dan juga ke switch 3. Kita akan mengisikan ke yang router 1 terlebih dahulu, yaitu 4/0, IP-nya 10.6. Interface FA 4/0, IP address 10.10.10.10.6 255.255.255.252, lalu no shutdown, lalu exit, lalu interface FA 1/0. Di sini itu yang mengarah ke multilayer switch 1, IP-nya 10.25. Kita ganti 25, lalu no shutdown. Kita lanjut konfigurasi ke multilayer switch 1. Di sini kita akan memasukkan IP untuk yang FA0/1. Ini tuh yang mengarah ke IP-nya itu 10.26. Kita masuk dulu. Enable SID conft. Di sini kita masukkan interface FA0/1, no switch port, lalu baru masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.255.255.255.252, lalu no shutdown, kita exit. Lalu kita ke router 2. Kita akan lakukan konektivitas. Kita exit dulu. Kita ketikkan do ping 10.10.10.1. Kita coba lagi. Nah, di sini itu tadi kan masih 80. Jadi itu masih belum berhasil, tapi kita bisa coba lagi dan hasilnya itu menjadi 100. Itu sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi IGRP di router 1, router 2, router 3, dan multilayer switch 1. Jadi di area kuning ini kita akan konfigurasikan IGRP. Untuk IGRP-nya kita gunakan 10, lalu wildcard-nya itu 0003, lalu auto summary, lalu nanti kita akan cek konektivitasnya. Kita ke router 1 dulu, kan router IGRP 10, lalu kita tekan no auto strip summary, karena di sini perintahnya itu adalah kita untuk mendisablekan. Kita enter. Lalu untuk networknya di sini kan ada 10.1 dan juga 10.2. Jadi networknya itu adalah 10.0. Kita masukkan network 10.10.10.0, lalu headernya 0.0.0.3. Lalu untuk yang mengarah ke router 3, di sini ada 10.5 dan juga 10.6. Jadi networknya adalah 10.4. Kita akan masukkan network 10.4. Lalu kita ke router 2.
Kita ketikkan juga router EGRP 10 di sini harus sama. Lalu network ini untuk yang tadi 10.10.10.0 0.0.0.3. Jadi ini udah berhasil karena sudah ada titik tadi seperti ini. Lalu untuk yang mengarah ke switch ada yang 10 sampai 40 karena ini adalah VLAN. Lalu bisa kita isikan saja langsung untuk networknya, yaitu 192.168.10.0 0.0.0.255. Kenapa 255? Ini karena untuk yang VLAN itu adalah seletnya 24. Lalu kita bisa ketikkan aja langsung sampai 40. Lalu ini 30. Lalu 40. Lalu di router 3 ini kan ada yang mengarah ke switch 3 dan juga ke multilayer switch 1, yaitu ada 10.25 dan juga 10.26. Jadi networknya adalah 10.24. Kita ke router 3. Ini kita isi dulu. Kita masukkan router EGRP 10. Lalu no auto zoom. Di sini saya singkat saja summary-nya. Lalu untuk networknya seperti tadi, yaitu 10.10.10. Ini ada yang ke router 1 yaitu 10.5 dan juga 10.6, berarti seperti tadi yaitu 10.4. Lalu wildcardnya 00003. Nah, ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya yang 24 yang mengarah ke multilayer switch. Sini sudah. Lalu kan di sini ada yang VLAN 50 dan juga VLAN 60. Kita bisa langsung masukkan saja networknya 192.168.50.0. Lalu wildcardnya kita ganti menjadi 255 seperti ini. Lalu untuk yang VLAN 60.0 ya sudah. Kita lanjut ke multilayer switch 1. Di sini kan ada yang mengarah ke router 3 seperti tadi, yaitu 10.24 sama ya. Kita masukkan dulu. Nah, kalau di multilayer switch itu kita menggunakannya IP routing. Baru kalau sudah IP routing kita bisa memasukkan router EGRP 10 no auto summary. Lalu networknya 10.10.10.24.00003. Sudah berhasil. Nah, lalu di sini kan ada VLAN 70, 80 dan juga 90. Kita bisa langsung masukkan saja network 192.168.70.0 0.0.0.255 karena slice-nya itu 24. Lalu yang VLAN 80, lalu VLAN 90. Nah, kita akan cek di router 1. Kita ke router 1. Kita exit dulu. Kita ketikkan do shell IP EGRP neighbor. Nah, di sini ada yang 10.2 dan juga 10.6. Kita bisa cek lagi menggunakan do shell IP. Nah, di sini tuh ada yang bertanda D. D itu artinya adalah EGRP. Sudah ada VLAN 10 sampai 90. Lalu kalau sudah, kita akan coba konektivitas. Kita akan kirim paket dari PC0
ke PC 19. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Jika kalian gagal, kalian bisa cek dulu di IP-nya, dicentang dulu di IP-nya ya teman-teman, agar bisa berhasil saat kirim paket. Kita lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi OSPF di router 1, router 4, router 5, dan juga multilayer switch 2. Nah, di wilayah biru ini adalah kita akan konfigurasikan OSPF-nya. Jadi nanti router 4, router 1, dan juga router 5, dan multilayer switch 2 itu akan menggunakan OSPF. OSPF-nya menggunakan ID 1, lalu seperti tadi networship, table routing, dan juga konektivitas. Kita ke router 1 dulu. Kita ketikkan router OSPF 1. Dan di sini kan ada dua, yaitu yang mengarah ke router 5 dan juga router 4. Ini ada 10.9 dan juga 10.10, jadi networknya adalah 10.8. Kita masukkan network 10.10, 10.8, 0.0.0.3 area 0. Lalu untuk yang ke router 5, di sini itu ada yang 13 dan 14, jadi networknya adalah 10.12. Lalu kita ke router 4. Kita masuk dulu. Kita masukkan router OSPF 1 network. Sini kita lihat networknya 10.10.10.8.00003 area 0. Lalu untuk yang ke multilayer switch, di sini ada 17 dan juga 18, jadi networknya adalah 16. Lalu kita ke router 5. Kita masukkan router OSPF 1 network 10.10.10. Di sini ada yang 13-14 jadi 12, lalu 21 dan 22 jadi 20. 12 dan 20. 12 lalu 00003 area 0. Yang tadi itu 20. Lalu kita ke multilayer switch, di sini juga ada dua. Kita masukkan tadi yaitu 16 dan juga 20. Kita masuk dulu. Di sini kita ketikkan dulu IP routing, lalu router OSPF 1 network 10.10.10.16.00003 area 0. Lalu yang 20. Nah, untuk yang VLAN 100-nya kita masukkan saja langsung 192.168.100.0 0.0.0.0.2 255. Maaf, area 0. Lalu kita akan cek di router 1 to show IP OSPF neighbor. Di sini ada yang 21 dan 17. Kita lihat untuk rootnya, to show IP root. Di sini ada yang O, itu artinya adalah OSPF, itu ada yang 16 dan juga 20. Lalu ada juga yang
VLAN 100. Lalu kita lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi mutual redistribution di router 1. Di area kuning ini kita pakai yang EGRP, di yang biru kita pakai OSPF. Jadi server tidak bisa terhubung ke PC-PC karena berbeda. Misalnya saya ping dari server DNS ke PC 24, dari sini itu langsung gagal. Jadi kita harus melakukan mutual redistribution. Kita lakukan di router 1 karena ini adalah sebagai penghubung. Kita exit dulu. Tekan router EGRP 10. Lalu redistribute OSPF 1 metrik 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1. Jadi ini selama 5 kali. Lalu router OSPF 1 redistribute EIGRP 10 subnets. Kita cek di router 2. Kita ke router 2. Kita masuk dulu. To show IP route. Nah, ini itu kan ada tanda X atau huruf X, artinya eksternal, dan juga udah ada yang VLAN 100. Kita akan coba kirim paket lagi dari DNS ke PC 24. Masih gagal, kita bisa coba lagi DNS ke PC 24. Nah, di sini sudah successful. Kita lanjut ke part 10, yaitu konfigurasi DNS dan juga web server. Seperti kemarin, di sini kita pakai IP 100.3 dengan CNAME record. Kita masuk ke DNS server. Kita ke service. Kita masuk ke DNS. Di sini kita klik yang on. Lalu untuk name-nya di sini akan saya isikan academy.sekolahan.id. Lalu untuk tab-nya di sini record. Untuk address-nya kita masukkan 100.3. Kita add. Lalu kita ganti tipenya menjadi CNAME. Untuk name-nya yaitu www.academy.sekolahan.id. Lalu untuk hostnya academy.sekolahan.id. Kita add. Lalu kita ke web server. Kita ke service, kita ke HTTP. Jadi sudah on semua. Lalu kita pilih di index.html, kita klik edit. Untuk di sini kita ganti menjadi Academy Sekolahan ID. Lalu untuk yang welcome to Cisco Packet Tracer kita ganti juga menjadi welcome to Academy Sekolahan ID. Seperti ini. Save. Yes. Lalu untuk pengujian akan saya lakukan di PC 24 dan juga PC 21. Kita ke PC 21, pastikan di sini kita sudah mencentang IP DHCP-nya. Lalu kita ke command prompt. Di sini kita akan coba ping academy.sekolahan.id. Maaf, di sini ada typo. Nah, di sini sudah TTL. Lalu saya akan coba menggunakan web server. Kita cek dulu IP-nya. Di sini sudah ada. Lalu kita ke web browser.
Di sini kita ketikkan www.academy.sekolahan.id. Lalu kita go. Nah, di sini sudah muncul Welcome to Academy Sekolahan ID. Lalu kita lanjut ke part 11, yaitu konfigurasi akses list. Konfigurasi akses list di multilayer switch 2 untuk memblokir paket HTTP ke server. Gunakan akses list dengan nama blok strip bawah HTTP. Lakukan konektivitas. Kita akan masuk ke multilayer switch 2 dulu. Kita exit dulu. Kita ketikkan IP access strip list extended block strip bawah HTTP, lalu deny TCP ini adalah perintah untuk blokir. Kita akan blokir dari untuk VLAN 100. Jadi 192.168.100.0, lalu wildcardnya 0.0.0.255 EQ80. Maksud dari EQ80 itu adalah port dari HTTP-nya, yaitu 80. Lalu kita ketikkan permit IP any. Lalu kita ketikkan interface VLAN 100 IP access strip group block strip bawah HTTP out. Kita enter. Lalu kita coba di PC 21. Kita ke command prompt, kita ping lagi. Di sini masih TTL. Lalu ke PC 24, kita ke web browser. Kita masukkan www.academy.sekolahan.id. Kita go. Dari sini itu tidak menampilkan apa-apa karena ini itu sudah diblokir. Sekian materi di bab Superlab 2 kali ini. Kita sudah berhasil konfigurasi. Kita akan lanjut di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.